Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Presiden Prabowo Subianto kembali memberi peringatan kepada seluruh pejabat pemerintah jangan sampai melakukan korupsi. Pemirsa, belum 1 bulan menjabat sebagai presiden, satu persatu kasus korupsi yang mangkrak diberantas oleh Prabowo Subianto. Siapa yang tak kenal dengan sosok Prabowo Subianto? Namanya selalu santer di perbincangan di dunia politik dan militer. Apalagi pada 20 Oktober lalu beliau telah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Beberapa hari setelah ia dilantik, Presiden Prabowo sudah melakukan gebrakan-gebrakan baru yang tak terduga, seperti 4 kementerian langsung diawasi Presiden, 3 wamen di kementerian, dan masih ada beberapa lagi. Tidak hanya menguasai di bidang politik dan militer saja, ternyata Prabowo telah banyak mengemban tugas penting untuk Indonesia, baik itu di bidang ekonomi hingga pergerakan negara. Lalu siapa sebenarnya Prabowo Subianto? Bagaimana kiprah perjalanan karir beliau di dunia militer hingga akhirnya telah menjadi Presiden Indonesia? Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo merupakan anak ketiga dari pasangan Sumitro Jojo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar, atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober tahun 1952. Ayah Prabowo merupakan pakar ekonomi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau juga ikut andil dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia di PBB, bersama dengan Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir. Waktu kecil Prabowo dididik dengan sistem pendidikan karakter Belanda oleh ayah dan ibunya, karena orang tua Prabowo kecil ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan tegas. Hal ini karena orang tua Prabowo sedari kecil sudah mendapatkan pendidikan Belanda pada zaman Hindia Belanda masa itu. Prabowo kecil adalah anak yang sangat keras. Sifat kerasnya itu sering terlihat saat Prabowo makan bersama keluarganya di meja makan. Prabowo kecil tak mau mengikuti tata krama dan etika yang diajarkan oleh ibu dan ayahnya di meja makan. Ketika makan tangannya sering kesana kemari dan ia tidak mau melipat lap kain di atas pangkuannya. Sifat kerasnya tersebut sepertinya diturunkan dari sang ibu. Meskipun dikenal sebagai anak yang keras, Prabowo juga dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ia memperlihatkan bahwa dirinya memiliki cara berpikir yang kritis dan bebas yang diturunkan oleh sang ayah. Setiap harinya, Prabowo juga suka bermain perang-perangan bersama teman-temannya di halaman belakang rumah. Teman-teman sepermainannya suka meniru gaya Prabowo saat bermain perang-perangan, terlebih saat cara Prabowo saat memegang senjata. Prabowo pun diminta untuk mengajarkan bagaimana cara memegang senjata yang baik yang dinilai teman-temannya persis seperti tentara sungguhan. Sifat Prabowo tersebut menunjukkan bahwa ia sangat tertarik dengan dunia militer sedari kecil. Hal ini didapat dari keturunan sang kakek. Prabowo sendiri adalah keturunan dari Benyamin Thomas Sigar, yang pada waktu itu Benyamin adalah seorang perwira tentara, sehingga keseharian tentang militer sudah tidak asing lagi bagi seorang Prabowo. Ketertarikannya dalam dunia militer sudah terlihat dari masa kecilnya. Prabowo memiliki kenangan tersendiri bersama pamannya yang telah gugur dalam medan perang. Ia juga sering bermain di kamar pamannya dengan kenangan atribut militer yang masih tersusun rapi. Hal itulah salah satu yang membuat Prabowo tertarik untuk menjadi seorang tentara. Tidak hanya keturunan dari militer serta ekonom besar bangsa Indonesia,
Prabowo juga dikenal sebagai salah satu keturunan dari Raja Mataram, yakni Sultan Agung yang pernah memimpin Kerajaan Mataram pada sekitar abad ke-17 Masehi. Menurut silsilah, Sultan Agung masih satu garis keturunan dengan Raden Adipati Mangkuprojo, yang kemudian menjadi leluhur dari Margonojoyo Hadikusumo. Selain memiliki garis keturunan ke-8 dari Tras Sultan Agung Mataram, Prabowo ternyata merupakan cicit dari Sultan Hamengkubuwono I. Dari silsilah itu, Raden Kartomojo menikah dengan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta yang bernama Raden Ajeng Joyoatmojo. Joyoatmojo sendiri merupakan keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono I. Hasil pernikahan itu kemudian diteruskan kepada keturunan Raden Tumenggung Mangkuprojo dan dilanjutkan ke Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Margono Joyo Hadikusumo sendiri merupakan kakek Prabowo sekaligus pendiri Bank Nasional Indonesia, yang juga berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika ditarik dari garis keturunan sang nenek, Prabowo juga mempunyai garis keturunan Sultan Agung, bahkan sampai ke Sunan Giri yakni Maulana Ainul Yakin. Nenek Prabowo adalah Raden Nganten Suratmi Siswodiharjo yang merupakan keturunan Raden Wijaya III. Raden Wijaya III sendiri merupakan anak dari Raden Wijaya II yang merupakan seorang bangsawan Mataram. Apabila ditarik ke atas, silsilah Raden Wijaya II akan sampai ke Brajuni Martani yang merupakan putri Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan sendiri merupakan tokoh pendiri Mataram Islam, yang juga masih memiliki garis keturunan sampai Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri, yaitu salah satu tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai anak dari seorang ekonom besar bangsa Indonesia, Prabowo harus berpindah-pindah dari negara ke negara lain demi mengikuti langkah sang ayah. Di luar negeri Prabowo banyak belajar banyak hal, serta mengalami masa kanak-kanak yang penuh warna. Sedari kecil Prabowo memperhatikan hal-hal detail serta menyukai permainan yang membutuhkan keahlian strategi. Dibesarkan dalam keluarga intelektual, Prabowo tumbuh menjadi remaja yang sangat cerdas dan kritis dalam menghadapi banyak hal, tetapi ia tetap menjaga kesantunan ala orang Indonesia. Walaupun demikian, di luar negeri Prabowo tak jarang diterpa berbagai hinaan hanya karena ia warga minoritas. Dengan kejadian itu, ternyata tidak membuat Prabowo menjadi pribadi yang lemah, justru malah menjadikan Prabowo menjadi pribadi yang semakin tangguh, rasa nasionalismenya semakin menjadi-jadi. Dengan hinaan teman-temannya itu, Prabowo semakin bercita-cita untuk menjadikan negaranya sebagai negara yang terhormat, agar tidak dipandang sebelah mata seperti yang ia alami di sana. Perlahan Prabowo mulai bisa menyesuaikan diri di negeri orang. Ia juga mampu mengikuti pelajaran demi pelajaran di sekolah internasional. Prabowo menunjukkan jiwa leadership-nya dengan mengambil prakarsa dalam anggaran siswa senat, padahal waktu itu Prabowo masih junior. Hari demi hari Prabowo menghabiskan waktu di negeri orang. Pada akhirnya kabar baik pun datang ketika ayahnya dipanggil pulang untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, Prabowo mulai berpikir apa yang harus ia lakukan untuk bangsa yang ia cintai ini. Dan pada akhirnya setelah beberapa waktu tiba di Indonesia, Prabowo gemar berjalan-jalan ke berbagai wilayah di Jawa. Dari sinilah ia menemui dan menjadi saksi langsung kondisi rakyat Indonesia sesungguhnya. Kondisi tanah air tak seindah di lamunannya, masih banyak masyarakat yang belum bisa hidup layak. Ketimpangan sosial begitu terasa di berbagai pelosok wilayah. Setelah itu Prabowo mulai bergabung dengan berbagai aktivis mahasiswa, demi melampiaskan kegelisahannya untuk membantu dan berperan langsung dalam pengabdiannya ke masyarakat Indonesia. Salah satu aktivis yang peduli kepada lingkungan dan masyarakat Indonesia adalah Suhogik. Prabowo dan Hogik membuat lembaga swadaya masyarakat yang dinamakan Lembaga Pembangunan Indonesia. Tetapi apa boleh buat, lembaga itu tidak berkembang seperti apa yang mereka harapkan.
Meskipun demikian, Prabowo terus mencari jalan lain untuk upaya pengabdiannya terhadap tanah air yang ia cintainya. Memasuki masa remaja, Prabowo menghadapi pilihan yang sangat sulit. Waktu itu ia diterima di 2 universitas terkemuka di luar negeri, yang pada akhirnya pada tahun 1970 Prabowo lebih memilih untuk masuk ke Akademi Militer di Magelang. Selain menunjukkan rasa nasionalismenya, Prabowo juga ingin meneruskan perjuangan para leluhurnya untuk mengabdi ke negara yang ia cintainya lewat jalur militer. Tak lama setelah Prabowo lulus dari Akademi Militer, ia kemudian masuk ke dalam satuan pasukan khusus yang bernama Kopasanda, yang sekarang berganti nama menjadi Kopassus, atau Komando Pasukan Khusus. Dalam dunia militer, Prabowo dikenal sebagai prajurit yang cerdas dan pemberani. Berbagai prestasi ia dapatkan dalam waktu yang bisa dikatakan sangat singkat. Prabowo juga dipercaya untuk menjadi pimpinan di satuannya. Pada tahun 1985, Prabowo naik pangkat menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara. Hingga pada tahun 1998 Prabowo dipercaya untuk menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, atau biasa disebut Panglima Kostrat. Menurut kesaksian anak buahnya, Prabowo adalah pemimpin yang dekat dan selalu memperhatikan kesejahteraan para anak buahnya. Tak sedikit kebaikan-kebaikan Prabowo yang selalu diingat dan diceritakan. Salah satunya adalah saat menjadi pimpinan di Kopassus, Prabowo sering membayarkan hutang-hutang para anak buahnya. Selama menjabat di Angkatan Darat, Prabowo juga sering terlibat dalam operasi-operasi berbahaya. Salah satunya adalah operasi pembebasan sandera yang terjadi di pedalaman hutan Papua, yang operasi itu dinamakan Operasi Papenduma. Operasi Papenduma sendiri adalah operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Darat, guna untuk membebaskan sandera yang terjadi di Papua. Operasi yang dipimpin langsung oleh Prabowo kala itu bertujuan untuk menyelamatkan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95 yang disandera oleh organisasi Papua Merdeka. Operasi Papenduma sebagian besar anggotanya berasal dari Kopassus. Operasi ini dimulai pada tanggal 8 Januari tahun 1996 hingga berakhir pada tanggal 9 Mei tahun 1996. Kala itu sebanyak 26 orang yang berasal dari 10 tim ekspedisi Lawrence 95 dan 3 orang peneliti WWF dan UNESCO, serta didampingi 13 penduduk desa yang sedang melakukan penelitian data di Mapenduma mengalami nasib yang naas. Mereka diculik oleh ratusan anggota OPM yang dipimpin oleh Daniel Yudas Kogoya. Peristiwa ini pun menjadi sorotan internasional kala itu. Hal ini dikarenakan sebagian korbannya berasal dari luar negeri. Setidaknya ada 4 orang asal Inggris, 2 orang asal Belanda, dan 1 orang asal Jerman. Penyanderaan OPM itu tidak lain bertujuan untuk ditukarkannya sandera tersebut dengan kemerdekaan Papua. Setelah mengalami perundingan yang cukup lama, pada akhirnya perundingan itu menemui jalan buntu. Melihat rumitnya situasi itu, akhirnya Brigjen Prabowo yang waktu itu menjabat sebagai Denjen Kopassus, diutus langsung untuk memimpin operasi guna membebaskan para sandera itu. Setelah menemui lampu hijau, Prabowo memerintahkan timnya untuk langsung diterjunkan ke Papenduma. Hari demi hari operasi itu berlangsung secara senyap, mulai dari pengintaian wilayah musuh hingga penyergapan dilakukan oleh Angkatan Darat. Setelah lebih dari 4 bulan operasi, akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Prabowo itu berhasil menyelesaikan operasi Papenduma tersebut. Tapi naasnya dalam penyanderaan itu ada 2 sandera yang tidak bisa diselamatkan karena terlanjur dibunuh oleh OPM. Kala itu Prabowo yang menjadi pemimpin langsung operasi menjadi sorotan dalam negeri maupun luar negeri. Prabowo dan pasukannya berhasil dianggap menjadi pahlawan bagi banyak orang. Meskipun Prabowo sendiri kala itu menjadi menantu Presiden Soeharto dan menjadi Denjen Kopassus, tetapi Prabowo lebih memilih untuk terjun langsung ke medan perang bersama para anak buahnya. Pada waktu itu Prabowo sebetulnya berhak memilih untuk tidak ikut serta ke medan perang, karena tugas Prabowo sendiri adalah mengarahkan dan mengatur strategi pertempuran dari luar daerah operasi. Tetapi Prabowo menolak berdiam diri, dan ia lebih memilih untuk bersama-sama dengan anak buahnya dalam kondisi susah maupun senang.
Dari peristiwa ini juga bisa kita simpulkan, apabila Prabowo adalah salah satu pemimpin yang berjiwa kesatria dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus. Tidak hanya itu, prestasi Prabowo yang menjadi sorotan dunia adalah ketika berhasil membentuk tim khusus dalam misi mengibarkan bendera merah putih di Gunung Everest. Prabowo menjadi pemimpin langsung atas misi pendakian gunung tertinggi di dunia itu. Prabowo berhasil mengantarkan pasukannya sampai di puncak Everest pada 16 April tahun 1997 lewat jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini dibentuk langsung oleh Prabowo. Tim ini berhasil membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Karena prestasi dan kecerdasan Prabowo yang gemilang, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Selama karir militernya, Prabowo banyak mendapatkan tanda jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa Indonesia. Dari kecerdasan itulah, saat Prabowo baru mendapat pangkat kapten pada tahun 1983, Prabowo diangkat sebagai menantu oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu sebuah ikatan cinta terjalin antara Prabowo dan Siti Hediati Haryadi, yang lebih akrab dikenal sebagai Titik Soeharto, putri keempat Presiden Soeharto waktu itu. Pernikahan Prabowo Subianto dan Titik menjadi sorotan publik, karena keterlibatan kedua pihak yang berasal dari keluarga yang memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Tetapi latar belakang mereka berdua sangatlah berbeda. Prabowo tumbuh di tengah keluarga modern yang sangat luas dalam lingkungan internasional. Sedangkan Titik tumbuh dalam keluarga dengan budaya Jawa yang sangat kental tradisinya. Meskipun begitu mereka mudah untuk beradaptasi, terbukti pada tahun 1984, mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, atau yang akrab dipanggil Didit Prabowo. Prabowo juga dikenal sebagai menantu kesayangan Presiden Soeharto, karena kecerdasan dan prestasi Prabowo untuk bangsanya yang sangat mumpuni. Tetapi pil pahit harus diterima Prabowo pada tahun 1998, karir yang selama itu dibangun Prabowo harus terhenti, saat ia dicopot sebagai anggota militer. Prabowo mengalami tuduhan atas kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 itu. Ia dituduh ingin mengkudeta mertuanya sendiri. Tidak hanya itu, Prabowo juga dituduh atas hilangnya aktivis yang sampai saat ini masih tidak ada bukti yang valid atas peristiwa masa itu. Tak diam dalam keterpurukan, akhirnya Prabowo memutuskan untuk terbang ke Jordania untuk menemui sahabatnya Pangeran Abdullah bin Husain. Setelah berada di Jordania, Prabowo akhirnya membangun usahanya bersama adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo. Setelah berjalannya waktu, pada akhirnya usaha yang ia bangun bersama adiknya menemukan titik terang. Prabowo bisa dikatakan sukses dalam bisnis yang ia bangun itu. Setelah melalui masa-masa tinggal di Jordania, akhirnya Prabowo kembali pulang ke Indonesia. Ia kemudian bergabung bersama Partai Golkar, sebelum akhirnya Prabowo mendirikan partai sendiri, yang diberi nama Partai Gerakan Indonesia Raya, atau biasa disebut Partai Gerindra. Prabowo membangun Partai Gerindra bersama adik beserta rekan-rekannya. Pada tahun 2009 Prabowo mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ia mendampingi Megawati dalam kontestasi demokrasi 2009 itu, namun pasangan Megawati Prabowo gagal dalam kompetisi Pilpres itu. Pada tahun 2014 Prabowo kembali mencalonkan diri di ajang Pesta Rakyat 5 tahunan itu, tapi kali ini Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden didampingi oleh Hatta Rajasa. Tetapi perjuangan Prabowo kali ini mengalami kegagalan lagi. Prabowo kalah suara dengan pasangan Jokowi, yang sebelumnya Jokowi direkomendasikan oleh Prabowo dalam Pilkada Jakarta. Tetapi Prabowo tidak mempunyai rasa dendam dan pantang menyerah. Ia kembali mencalonkan kembali sebagai presiden bersama wakilnya Sandiaga Uno pada tahun 2019. Prabowo kembali menghadapi pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Namun lagi-lagi ia kembali harus menelan pil pahit.
Prabowo Sandi kembali mengalami kekalahan pada pemilihan presiden tahun 2019 itu. Yang kemudian pada akhirnya Prabowo berhasil mewujudkan impiannya untuk memimpin bangsa ini. Ia berhasil menggait 58% suara pada pemilihan presiden tahun 2024. Yang pada tanggal 20 Oktober lalu, ia dilantik beserta Gibran sebagai wakilnya.